Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan untuk memulainya dengan basmalah ya, dan juga berdoa dalam memulai setiap kegiatan agar kegiatan kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Masih berkaitan dengan ekosistem, yakni ekosistem perairan. Nah, pada hari ini kita membahas tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Nah, di Sentra Imtak Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem ini. Baik teman-teman, apa sih ekosistem laut? Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Inilah bagian-bagian dari ekosistem laut ya. Jadi ekosistem laut adalah segala komponen, baik itu benda hidup ataupun benda mati, yang berada di lautan yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat antara satu dengan lain, atau terjadinya hubungan timbal balik setiap benda ataupun makhluk hidup tersebut yang ada di laut. Nah, itulah ekosistem laut. Laut sendiri adalah daerah air di laut ya. Dari laut itu sangat luas, dari yang dangkal sampai dengan yang paling dalam. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti mempelajarinya di Sentra Sains. Selanjutnya adalah ekosistem pantai. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah gambaran tentang pantai. Pantai sendiri adalah daerah yang berhubungan langsung antara daratan dengan lautan, pertemuan antara daratan, bibir daratan dan lautan. Ya, itulah ekosistem pantai. Jadi ekosistem pantai ini adalah segala komponen yang ada di daerah perbatasan antara air laut dengan daratan. Ya, antara air laut dengan daratan, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Nah, itulah ekosistem pantai. Apa saja yang ada di ekosistem pantai nanti teman-teman bisa mempelajarinya di Sentra Sains. Ya, silahkan teman-teman bertanya di Sentra Sains tentang apa yang ada di pantai dan lain sebagainya. Nah, itulah pengantar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Nah, pada hari ini Bapak kembali melanjutkan tentang kehidupan di akhirat. Yang bagian kedua yakni adalah tentang neraka ya, teman-teman. Nah, teman-teman, berkaitan dengan balasan Allah di akhirat, ada satu perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Yakni kita tidak boleh berbuat syirik. Kenapa tidak boleh berbuat syirik? Karena syirik adalah dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Syirik itu apa sih, teman-teman? Nah, syirik adalah perbuatan menduakan
Allah, atau kita beranggapan bahwa benda lain dapat menolong kita, tapi sesungguhnya yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa yang Bapak tampilkan ya, gambar orang lagi melarung ya, mengharapkan berkat dari lautan. Nah, padahal ini adalah perbuatan yang sangat melenceng dari ajaran agama kita. Jadi kalau kita beragama Islam tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana kita bisa mengetahui bahwasanya perbuatan itu dilarang? Nah, kita bisa melihatnya di Quran surah Al-Maidah ayat 72. Nah, orang-orang yang bersyirik tempatnya di mana? Di neraka ya. Nah, berkaitan dengan neraka, ternyata teman-teman, neraka itu memiliki banyak nama ya. Nah, nama-nama mereka adalah neraka. Yang pertama adalah neraka Hawiyah. Yang kedua ada neraka Jahim. Nah, yang ketiga ada neraka Sakor. Yang keempat ada neraka Laza. Yang kelima ada neraka Hutama. Yang keenam ada neraka Sa'ir. Yang ketujuh ada neraka Jahanam. Nah, teman-teman, berkaitan dengan neraka ini, di sana tempatnya orang-orang disiksa ya. Siksaan neraka itu yang paling ringan adalah kita menginjak bara api, yang ketika kita menginjak maka otak akan mendidih. Teman-teman bisa bayangin betapa panasnya itu ya. Yang diinjak adalah di kaki, tapi otak mendidih. Itulah balasan teringan yang ada di neraka. Ya, balasan teringan itu ada di neraka yang paling atas, neraka Hawiyah. Nah, paling besar atau paling berat adalah neraka Jahanam, tempatnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, termasuk orang-orang yang syirik. Ya, teman-teman. Nah, syirik ini adalah berkaitan ketika dia sampai mati masih percaya dengan apa yang dia percaya, bahwasanya ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita kelak di yaumil qiyamah tidak melalui neraka ini ya, teman-teman. Kita berharapnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah nama-nama neraka yang teman-teman perlu ketahui. Ya, bahwasanya neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Demikian penjelasan Bapak tentang kehidupan di akhirat ya. Kehidupan di akhirat ada dua, neraka, surga dan neraka. Semoga kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahan bakarnya dari neraka ini apa sih teman-teman? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, jadi manusia ini adalah bahan bakar neraka. Manusia yang bagaimana? Manusia yang melanggar terhadap apa yang Allah larang dan Allah perintahkan tidak dikerjakannya. Nah, perintah Allah tidak dikerjakan dan larangan Allah dikerjakan. Ya, inilah maka Allah kelak di yaumil qiyamah akan membalaskan perbuatan yang mereka langgar, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan perbuatan mereka. Kalau berat dan sangat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempatnya adalah neraka Jahanam. Demikian teman-teman tentang neraka. Berikutnya Bapak tambahkan tentang kosakata bahasa Arab kita berkaitan dengan anggota badan masih ya. Yang pertama ada al-yadu, artinya tangan. Al-yadu, tangan. Kedua ada al-atiq, artinya bahu. Al-atiq artinya bahu. Al-atiqu, bahu. Yang ketiga
Al-mirfaqu artinya siku. Al-mirfaqu siku. Al-mirfaqu siku. Keempat, as-sadru artinya dada. As-sadru dada. As-sadru dada. Yang kelima, al-batnu artinya perut. Al-batnu perut. Al-batnu perut. Yang keenam, az-zuhru artinya punggung. Az-zuhru artinya punggung. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silakan teman-teman membaca dan menghafalkannya ya. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman.